Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir di pertemuan kelompok bulanan kita. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada baginda Rasul, kita senantiasa mendapatkan syafaat, petunjuk dan bimbingan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kelompok kita pada pagi hari ini. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Sehat Bu? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan juga pada pagi hari ini kita juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada ketua kelompok kita Ibu Yani yang alhamdulillah sudah berkenan menyediakan tempat untuk pertemuan kelompok kita pada hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, bulan yang lalu kita sudah belajar tentang modul 3 Bu ya. Modul 2 ibu-ibu ya. Modul berapa ibu-ibu? Modul 2? Modul 2 Modul Pak. 2. Nah, barangkali dari ibu-ibu masih ingat dah tentang apa kemarin kita bahas tentang apa ibu-ibu? Tentang perencanaan keuangan dan Perencanaan pengelolaan keuangan usaha. Dan pengelolaan usaha. Ya benar sekali. Sudah tidak dipraktikkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin ibu-ibu? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Ada kendala Bu? Ada kendala sedikit Pak, masalah Apa tuh, Bu? pendapatan keuangan suami saja Pak. Oh, masalah pendapatan Yang ya. tidak tetap Pak, sehingga kami tidak bisa melakukan usaha, tidak bisa menabung. Oh, itu aja ya Bu ya persoalannya Bu ya. Iya Masalah Pak. pendapatan ya, itu wajar lah Bu ya. Nah, kadang kita nih pendapatan bisa lebih, bisa berkurang Bu ya. Nah, Iya, Pak. apalagi kalau kita pekerjaan kita nih, suami kita mungkin buruh Bu ya. Ya, tadi tak tetap ibu-ibu ya. Tapi yang terpenting dari ibu-ibu ya sudah memulai untuk menabung ibu-ibu ya, ada niat untuk menabung ya. Nah, tapi kan sudah dilaksanakan Bu ya. Mudah-mudahan Sudah. seterusnya lancar menabungnya ibu-ibu ya. Iya Pak. Oke, ibu-ibu ada lagi yang lain? Tak ada lagi Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, kita lanjut kepada materi kita yang berikutnya. Nah, untuk materi kita yang selanjutnya ibu-ibu, kita akan membicarakan masalah pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ini modul 3 ibu-ibu ya. Nah, jadi dengan sub materi kita itu dampak kekurangan gizi. Ya ibu-ibu ya. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi kita ini, nah, saya mau tanya dengan ibu-ibu, apa kira-kira harapan ibu untuk anak-anak ibu ke depannya? Saya Pak, Ya, Ibu Leni? kalau saya, harapan saya nih Pak, semoga anak saya nih jadi anak yang cerdas, pintar, bisa pula berpendidikan tinggi sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak Pak. Tak perlulah kerja keras, tak perlu Iya. berkebun. Terima kasih Ibu Leni. Nah, jadi tadi Ibu Leni punya harapan untuk anak-anaknya, mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang cerdas, punya anak yang sehat, ya Ibu Leni ya. Kemudian Iya. berpendidikan yang tinggi. Saya yakin dengan ibu-ibu semua sama harapannya dengan apa yang disampaikan Ibu Leni. Ya, pengennya anaknya juga anak yang cerdas, sehat, kemudian anak yang berpendidikan tinggi. Nah, maka daripada itu ibu-ibu, kita punya keinginan tapi kita tidak ada usaha, ya maka akan sia-sia juga ibu-ibu ya. Nah, tentu kalau kita pengen anak kita cerdas, kita harus punya upaya. Maka mulai sekarang ibu-ibu ya kita persiapkan ya anak-anak kita biar tumbuh menjadi anak yang sehat tadi, yang cerdas tadi. Nah, ibu-ibu yang saya hormati ya, kalau kita melihat hari ini ibu-ibu ya, anak-anak Indonesia ya banyak yang tidak sehat ibu-ibu. Nah,
terutama dari keluarga yang kurang mampu ibu-ibu ya. Iya, Nah, Pak. gizi, terutama berhubungan dengan gizi ibu-ibu. Banyak anak-anak mereka yang terindikasi gizi buruk ya, kemudian kesehatan fisikis dan mental mereka terganggu ya. Ini semua sebenarnya persoalan kesehatan gizi ibu-ibu. Kemudian anak-anak stunting. Nah, ibu-ibu pernah dengar enggak stunting? Tak pernah, Pak. Apa Nah, tuh? jadi stunting itu ibu-ibu maknanya adalah tinggi badan anak-anak tidak sesuai dengan anak-anak yang seusia mereka. Nah, ya. Artinya tinggi badan mereka tidak ada mengalami perkembangan. Nah, inilah disebut dengan stunting. Hari ini stunting ini ibu-ibu di Indonesia mengalami angka yang cukup tinggi ibu-ibu. Nah, maka ini menjadi persoalan bagi ya masyarakat Indonesia. Nah, inilah yang harus diturunkan oleh pemerintah kita, angka stunting tadi. Oke, ibu-ibu, saya pengen bertanya dengan ibu-ibu nih. Ini ada Ibu Leni, Ibu Yani, Ibu Wati. Ya, barangkali ada yang punya balita ada? Di Ada, antara Pak. ibu-ibu ini ada. Ada. Nah, ada berapa tahun umur anaknya, Bu? 3 tahun setengah, Pak. 3 tahun setengah. Nah, maka itu penting sekali ibu-ibu. Di usia anak-anak balita tadi ibu-ibu penting sekali untuk ibu-ibu melakukan upaya. Nah, upaya-upaya bagaimana anak-anak ibu tadi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ibu sehat. Oke, ibu-ibu, biar kita lebih jelas ya mengenai kesehatan anak-anak kita, bisa kita lihat di sini, Bu. Nih, ada flip chart satu-satu ini mengenai dampak kekurangan gizi. Nah, bagi kita yang punya anak nanti yang mengalami kekurangan gizi, mereka akan berdampak terhadap kesehatan anak-anak kita. Coba kita lihat, perhatikan ibu-ibu. Di sini ada ibu hamil. Nah, di mana ibu hamil ini ibu yang kurang gizi, ibu-ibu ya, kurang sehat. Nah, maka keluarga ibu hamil ini ya, dia tidak sehat. Dia melahirkan bayi dengan berat badan yang lahir rendah. Nah, ya, maka dengan ibu yang tidak sehat tadi akan berdampak terhadap bayi mereka. Apa dampaknya ibu-ibu? Nah, coba ibu-ibu perhatikan di depan sini. Ya, maka dampaknya nanti ibu-ibu, bayi akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, ini dampaknya ibu-ibu ya. Kemudian nanti ketika memasuki usia anak, ya, nah mereka akan berdampak juga nanti terhadap gangguan pertumbuhan anak. Apa pertumbuhan anaknya? Itu saya sampaikan tadi ibu-ibu, stunting tadi. Pertumbuhan anak pendek. Ya, tinggi badan anak di bawah standar anak pada usianya. Nah, ini yang disebut dengan anak stunting tadi ibu-ibu ya. Kemudian nanti memasuki usia remaja, ya. Kalau dia tidak sehat, maka akan terjadilah nanti kesulitan belajar, sehingga prestasi di sekolah mereka menurun. Mereka sulit menerima apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Nah, kan tadi keterbatasan tadi mungkin secara fisikisnya ya tadi, karena masalah kesehatan tadi ibu-ibu. Nah, kemudian nanti memasuki usia dewasa, apa yang akan terjadi dengan anak-anak yang kurang sehat tadi? Maka akan terjadi gangguan kesehatan, pendidikan rendah, dan terbatasnya pilihan kerja. Nah, inilah dampak bagi anak-anak yang kekurangan gizi tadi ibu-ibu. Nah, maka secara kesimpulan di sini ya, coba Ibu Leni ya yang bisa bantu saya untuk membacakan di sini. Baik, Pak. Ya, silakan Ibu Leni. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Iya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Iya, terima kasih Ibu Leni. Nah, jadi Ibu Leni dan ibu-ibu yang lainnya, nah masalah kecukupan gizi dan kesehatan itu sangat penting terhadap anak-anak kita. Kalau anak kita pengennya tumbuh cerdas, ya, kemudian sehat, ya, nah maka yang perlu kita perhatikan adalah persoalan gizi anak kita. Dan juga bagi ibu-ibu
yang mengalami kehamilan, yang yang sedang memasuki usia kehamilan, ya, perlu diperhatikan asupan makan bagi ibu-ibu. Nah, dan juga memeriksakan kesehatannya ke tempat-tempat kesehatan, ya kan kita ada posyandu desa kita, Bu, ya. Nah, jadi kita periksakan kesehatan kehamilan kita. Nah, jadi ibu-ibu, inilah masalah kesehatan ini sangat penting sekali ibu-ibu, ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Oke, ibu-ibu, ada yang perlu ditanyakan, Ibu? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Bu. Paham enggak, Bu? Alhamdulillah. Paham. Alhamdulillah paham. Oke, ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, mungkin materi kita cukupkan sampai di sini, ibu-ibu, ya. Ya, pesan saya, ya, jangan lupa jaga kesehatan kita, ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan anak kita semua sehat, baik jasmaninya maupun rohaninya, ibu-ibu, ya. Nah, oke, ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya hari dengan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.